Kaya itu bukan tujuan. Kaya itu merupakan bagian yang perlu diikhtiarkan. Betul, bagian yang perlu diikhtiarkan. Tapi tidak aib kalau diri kita tidak menjadi kaya. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, para penuntut ilmu dimanapun kita berada, yang semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan Allah memberikan kepada kita hati yang salim, hati yang baik. Karena sesungguhnya kita tidak akan mampu menandingi keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi, kepada para tabi'in, kecuali ketika kita memiliki hati yang salim. Karena sesungguhnya keutamaan hati yang salim itu bisa memberikan dampak yang luar biasa pada kedudukan kita dan posisi kita di hadapan Allah. Tidak ada yang Allah lihat pertama kali pada kehidupan manusia kecuali adalah hatinya. Apa yang difikirkan, apa yang terlintas pada jiwanya, apa yang difikirkan oleh hatinya, itulah pertama kali yang selalu dilihat oleh Allah dalam kehidupan manusia. Maka siapapun yang telah mendapatkan hati yang salim, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia bersyukur kecuali kepada Allah. Dan bagi kita yang merasa hati kita belum salim, semoga kita terus berupaya supaya menjadikan hati kita menjadi hati yang salim dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Karena amalan yang paling besar ketika ditimbang adalah amalan hati sebelum amalan zahir. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Tidak semua perkara bisa kita miliki dan tidak setiap apapun yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Tapi yang jelas kita mampu bersyukur dari apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kunci kelapangan hidup bukan sebanyak apapun yang kita miliki, tetapi kunci kelapangan hidup sebanyak apa yang kita syukuri pada kehidupan kita. Karena kalau kita menganggap kunci kebahagiaan kita adalah mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, maka pada dasarnya sebanyak apapun yang kita mau, apabila kita mampu memilikinya tidak akan pernah melapangkan hati kita. Tetapi kunci kelapangan itu adalah kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita banyak bersyukur, disitulah kita akan mendapatkan buah manisnya. Allah akan menyederhanakan keinginan kita pada kehidupan. Dan siapapun yang sederhana keinginannya, maka sesungguhnya siapapun yang sederhana di dalam keinginan, maka dia mudah untuk bahagia, mudah untuk lapang, mudah untuk ridho pada setiap apapun yang terjadi pada hidupnya ketika dia selalu bersyukur dan syukur itu berkahnya adalah sederhana di dalam keinginan.
Semoga kita pada kehidupan kita sederhana dalam keinginan. Tidak terlalu muluk-muluk ketika ingin memiliki barang. Tidak terlalu mewah-mewahan dengan merek-merek yang mahal ketika memiliki sesuatu. Karena itulah di antara kunci kebahagiaan yang kita peroleh pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah selalu menuntun kita di dalam kita bersyukur kepadanya dalam setiap titian kehidupan kita. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nafas. Tentunya setiap para penuntut ilmu, dimanapun kita berada, maka ada salah satu rumpun ilmu yang sejatinya wajib kita pelajari dengan utuh dan benar. Dan sesungguhnya salah satu rumpun ilmu yang wajib kita pelajari adalah tazkiyatun nafas. Bagaimana membersihkan hati kita, bagaimana membersihkan jiwa kita. Berulang-ulang kita belajar, berulang-ulang kita mengerti dan memahami bahwasanya organ tubuh yang paling cepat lelah yaitu adalah hati kita. Organ tubuh yang paling cepat letih itu adalah hati kita. Dan ketika kita paham bahwasanya hati merupakan organ tubuh yang paling cepat kotor, paling cepat lelah, maka kita harus memiliki perangkat ilmu bagaimana cara membersihkan hati kita dan mengistirahatkan hati kita supaya ketika hati kita mendapatkan porsi istirahat yang cukup dan mendapatkan maintenance kebersihan yang benar, maka itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kita beramal solih ketika kita memiliki hati yang bersih. Nah, inilah yang menjadikan kita paham kenapa kita mempelajari tazkiyatun nafas. Kenapa materi ini penting sampai para ulama memberikan perhatian mereka dan konsentrasi prioritas di dalam kehidupan mereka untuk mempelajari tazkiyatun nafas. Karena sesungguhnya hati itu merupakan raja, di mana seluruh anggotanya terdiri dari tangan, mata, itu tergantung bagaimana hatinya. Dan ketika kita ingin mendapatkan kualitas dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memperhatikan kesehatan sang raja. Ketika sang raja baik, sang raja sehat, maka yang lainnya pun akan berjalan baik dan berjalan di dalam keridhaan Allah. Ketika hati sebagai pemilik atau sebagai sang raja memiliki kesehatan dan kebersihannya. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari tentang tazkiyatun nafas supaya kita paham. Di dalam dunia penuntut ilmu, kita bukan hanya dituntut khusyuk di dalam sholat, bukan hanya dituntut banyak di dalam sedekah, kita bukan hanya dituntut supaya kita banyak di dalam puasa sunnah, tetapi ketika kita berada di dalam dunia penuntut ilmu, kita dituntut bagaimana bersih hati kita, bening jiwa kita di dalam penghambaan kita kepada Allah, dan itulah yang menjadikan kita mempelajari materi tazkiyatun nafas. Maka kita akan membahas وامنح الناس حبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك yaitu tentang zuhud. Ini pada part yang terakhir. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang terakhir. Kita pada pembahasan ini akan membahas ada 2 titik poin yang akan menjadi pembahasan kita. Yang akan menjadi pembahasan kita adalah bagaimana setelah kita mengetahui zuhud, bahwasanya zuhud itu merupakan sikap hati, dan bagaimana interaksi dan muamalah hati kita terhadap urusan dunia. Dan sesungguhnya zuhud itu bukan berarti dia harus miskin. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya compang-camping dan harus pada kondisi yang jelek berantakan. Tetapi zuhud itu sikap hati, bagaimana dia memandang dunia sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah. Siapapun yang yakin kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang dijanjikan manusia,
Siapapun ketika mendapatkan musibah lebih ingin mendapatkan balasan di akhirat dan tidak ingin mendapatkan balasan di dunia. Dan siapapun yang mereka ketika dipuji dan dicela maka tetap sama kondisi dan keadaannya, maka itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud adalah mereka yang selalu mampu menempatkan dunia pada porsinya. Dia tidak menceraikan dunia, tetapi juga tidak menjadi hamba dari dunia itu. Dan itulah kriteria zuhud yang sudah kita bahas dalam pertemuan kita sebelumnya, di mana zuhud itu adalah sikap hati terhadap dunia dengan sikap yang benar. Sekarang kita menuju kepada pembahasan yang terakhir dalam persoalan zuhud. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mampu memiliki sikap hati yang zuhud pada kehidupan kita di dunia? Tentunya pembahasan ini menjadi pembahasan yang dibutuhkan oleh setiap dari kita, tak terkecuali saya. Karena kita hidup pada zaman materialisme dan kita hidup pada zaman finansial yang begitu menggurita pada setiap lini kehidupan. Hari ini, parameter kualitas kehidupan itu selalu diukur dengan banyaknya harta. Dan selalu dihitung dengan banyaknya fasilitas yang dia peroleh dan dia dapatkan. Dan ini menjadi sebuah hal yang berat ketika kita hidup pada zaman materialisme begitu kuat, kapitalisme begitu menggurita dalam setiap lini kehidupan kita, sampai menjadikan standar kehidupan kita selalu dilihat dari berapa banyak yang bisa kita kumpulkan dan berapa uang yang bisa kita kumpulkan, maka membicarakan tentang zuhud itu menjadi perkara yang berat dan bukan perkara yang ringan. Tapi ketika itu merupakan perkara yang berat, bagaimanapun kita harus paham, kita dituntut supaya kita zuhud. Karena keselamatan kita pada urusan akhirat itu sangat tergantung bagaimana keselamatan hati kita terhadap sikap zuhud yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu harus memiliki sikap zuhud. Di mana sikap zuhud itu bukan berarti harus miskin, tetapi sikap zuhud itu menjadikan sederhana dalam urusan dunianya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham, apa sih yang kita lakukan supaya kita mampu zuhud pada setiap jalan kehidupan kita. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ada beberapa kunci yang harus diperhatikan kepada setiap para penempuh jalan kebaikan ketika dia ingin memiliki sikap hati supaya dia zuhud pada setiap jalan kehidupan. Yang pertama, tentunya seorang penempuh jalan kebaikan yang menginginkan hatinya memiliki sikap hati yang zuhud itu adalah yang pertama. Bagaimana setiap dari kita dituntut untuk selalu berdoa supaya kita betul-betul tidak menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar dalam kehidupan kita. Dan tidak menjadikan ilmu, apa yang kita pelajari, ujungnya pada urusan dunia yang ingin kita kumpulkan. Ini harus kita pahami dengan benar. Karena doa itu bisa memberikan kepada kita sebuah kekuatan dalam perkara yang kita minta kepada Allah. Dan kekuatan yang kita minta kepada Allah itu kekuatan zuhud pada kehidupan kita di dunia. Dengan berbagai macam kondisi yang hari ini sangat bertentangan dengan keinginan kita ketika kita ingin zuhud pada kehidupan kita. Maka sikap yang pertama, sikap hati yang harus dilakukan itu banyaklah berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Rabb-Nya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Maka salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia obsesi terbesar kehidupan kami, dan janganlah Engkau menjadikan dunia itu merupakan puncak dari pencapaian ilmu kami. Dan itu yang kita minta kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa membentengi hati kita, jiwa kita yang memiliki kecondongan pada potensi buruk untuk mencintai dunia secara berlebihan, kecuali yang mampu menjaga kondisi hati kita ketika hati kita terbolak-balik di antara jari jemarinya Allah, kecuali kita minta tolong sama Allah. Ya, sekali lagi ini yang kita minta kepada Allah, supaya kita tidak memiliki kecondongan untuk menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar dalam kehidupan kita, dan kita bangga dengan pencapaian dunia yang kita miliki. Dan ini tidak bisa kita lakukan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah semata. Kita semuanya paham betul, hawa nafsu kita tuh selalu menyuruh kita untuk meninggalkan sikap zuhud.
memperlihatkan kemewahan, memperlihatkan kekayaan, memperlihatkan barang merek yang kita miliki dan kita dapatkan. Yang sejatinya semua perkara itu bertentangan dengan konsep zuhud manusia. Saya ingatkan semuanya. Menjadi kaya itu merupakan perkara yang kita syukuri. Menjadi kaya itu perkara yang kita syukuri. Tetapi memperlihatkan kemewahan yang kamu miliki, itu bukan sesuatu yang dicontohkan oleh orang solih di agama ini. Saya ulang kembali. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Kalaupun ada di antara kita memiliki kekayaan, itu hal yang disyukuri. Karena kekayaan merupakan bagian dari irisan takdir. Tapi memperlihatkan kemewahan dan kekayaan yang kamu miliki dengan barang-barang yang kamu beli dengan harga-harga melangit dan kamu perlihatkan itu, supaya tujuannya untuk menetapkan posisimu yang tinggi di hadapan manusia, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan sama orang soleh pada agama ini. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya ketika kita merasa bahwasanya begitu banyaknya perkara yang bisa menjadikan diri kita terseret kepada urusan dunia dengan segala macam pernak-perniknya, perhiasan dunia itu, maka mintalah kepada Allah supaya kita tidak tertipu dengan pesona dunia, supaya kita tidak sampai menjadikan dunia obsesi terbesar kehidupan kita, sampai menjadikan dunia merupakan puncak dari segala amal yang kita lakukan. Jangan sampai dunia menjadi tempat kita menghabiskan waktu, dan dunia menjadi niat dari apa yang kita lakukan dalam ilmu dan ibadah yang kita lakukan. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali meminta pertolongan kepada Allah, karena pada dasarnya yang menggenggam hati kita adalah Allah. Karena pada dasarnya yang menggenggam hati kita adalah Allah. Dan sesungguhnya bisa yang dimiliki oleh dunia itu jauh lebih parah daripada bisa apapun. Karena setan itu bisa libur. Kalau manusia sudah gandrung kepada urusan dunia, maka sesungguhnya setan tidak banyak bekerja untuk menggoda manusia itu di dalam kesesatan ketika manusia itu sudah gandrung terhadap dunia. Karena kecintaan dia kepada dunia bisa mengarahkan kepada banyak kerusakan yang disadari atau tidak disadari. Berdoalah kepada Allah supaya kita tidak menjadikan dunia itu obsesi terbesar kehidupan kita. Makanya ini kita harus paham. Makanya kalau kemudian kita memahami bahwasanya orang yang tidak menjadikan dunia obsesi terbesarnya dalam kehidupan itu bukan harus miskin, nggak bisa jadi dia kaya, tetapi dia menempatkan kekayaan yang dia miliki bukan menjadi obsesi besar pada hidupnya. Kekayaan yang dia miliki merupakan bagian dari irisan takdir ketika dia berusaha dan berikhtiar dimudahkan untuk mendapatkan kekayaan itu. Tapi dengan datangnya kekayaan itu tidak menjadikan dia merasa sombong dan tidak pernah menjadikan merasa tinggi ketika memiliki puncak dari harta yang dia dapatkan. Ya. Makanya Hasan al-Basri itu pernah berkata, aku sempat bertemu dengan beberapa kaum dan kelompok. Mereka tidak pernah bersuka cita dengan melimpahnya dunia. Dan mereka pun tidak pernah berduka dengan kehilangan dunia. Ya. Di mata mereka kekayaan itu sebagaimana tanah yang tidak terlalu diprioritaskan. Mereka dapat tidak menjadi sombong dan tidak terlalu bersuka cita. Ketika hilang pun mereka tidak berduka.
Dan itu kita tidak bisa peroleh kecuali dengan berdoa dan berdoa. Supaya kita tidak tersengat oleh bisanya dunia sampai menjadikan dunia itu puncak obsesi dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang dunia itu menjadi obsesi. Belajar lama, ujungnya nyari dunia. Beramal ini, itu, ujungnya juga dunia. Dan itu apabila sudah terjadi, terkadang manusia tidak mampu untuk merasakannya bahwasanya dia sudah mengarah kepada sebuah kerusakan besar pada kehidupan. Karena kata Rasulullah di dalam satu riwayat yang sahih, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu pangkal dari semua kerusakan dan tidak ada yang mampu menangkal kita dari perkara itu kecuali Allah. Ketika kita berdoa kepadanya supaya hati kita tidak dicondongkan kepada dunia. Orang kalau sudah tidak dicondongkan kepada dunia, kalaupun dia kaya, maka dia tetap bersahaja dan tidak perlu dia memperlihatkan kekayaan dan kemewahan yang dia miliki. Ya. Tidak perlu dia harus untuk menegaskan posisi dia yang tinggi di hadapan manusia, juga tidak perlu. Dia tidak perlu barang-barang branded hanya untuk menegaskan dirinya kaya. Ada orang yang terkadang ingin menegaskan posisi dirinya bahwasanya dia kaya dengan barang-barang branded. Apapun alasannya, saya sampaikan ini. Mau ini ustadz atau enggak ustadz, mau guru atau enggak guru. Memiliki kekayaan itu merupakan sesuatu yang disyukuri. Tetapi memperlihatkan kemewahan dari apa yang kita miliki di depan orang, itu bukan sikap orang-orang soleh di agama kita. Dan ini harus selalu kita mengerti. Mintalah doa kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah kemampuan untuk tahu kapan border harus berhenti dari sebuah tarikan dunia. Dan tidak menjadikan dunia obsesi terbesar kita, menghabiskan waktu kita, tidak menjadikan dunia menjadi sebab kita meninggalkan kelalaian kita kepada keluarga, meninggalkan kewajiban kita kepada agama, dan tidak menjadikan dunia menjadi puncak dari pencapaian ilmu dan ibadah yang kita lakukan. Dan hanya Allah yang bisa menolong kita untuk bisa memperoleh sikap hati yang seindah itu. Hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan untuk kita supaya memiliki sikap hati seindah itu. Makanya kita sering sekali kagum kan, kalau ada orang kaya yang mereka bersahaja di dalam kekayaan, menjadikan orang semakin kagum. Bersahaja di dalam kekayaan, banyak manfaat yang dia sebarkan. Tidak perlu bagi dia memilih barang-barang mahal untuk memperlihatkan kekayaannya. Makanya sering sekali kita mendapati tulisan-tulisan di sosial media, orang-orang kaya dunia itu tidak perlu membeli barang-barang yang mahal dan bermerek. Kenapa mereka tidak pernah membeli barang-barang bermerek yang mahal? Karena mereka tahu bahwasanya tidak perlu memperlihatkan kekayaan. Jangan memperlihatkan kekayaan dengan apa yang kita mampu beli. Ini sekali lagi, dengan apa yang kita mampu beli, tidak usah diperlihatkan. Kalaupun engkau menjadi kaya, syukuri. Tetapi jangan sampai kita melewati batasan yang ada. Dan itu dengan kita berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah sikap hati yang bersahaja di dalam urusan dunia. Supaya sekali lagi dunia tidak menjadi puncak pencapaian dari apa yang kita inginkan. Tidak menjadi puncak dari keinginan kita beramal. Dan tidak menjadi puncak dari apa yang menjadi obsesi yang kita lakukan hanyalah ujungnya untuk membicarakan profit yang ingin kita kumpulkan. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air
Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Kalau kita tidak berdoa dengan doa ini, kita akan kelelahan. Kita lelah kita. Kenapa Ustadz bisa mengatakan kita lelah? Iya, lelah. Pasti letih. Kalau orang tidak berdoa supaya mereka mampu diberikan border, pembatas antara dirinya dengan kecintaan kepada dunia secara berlebihan, itu akan lelah. Dia akan letih. Ngikutin terus apa yang dimau dan apa yang dihasilkan oleh dunia. Dunia itu panen setiap perkara, setiap harinya panen. Yang kita kalau tidak diberikan sikap hati yang zuhud pada urusan dunia, kita selalu dituntut untuk memetik setiap apa yang dipanen oleh dunia. Dan kita akan kelelahan ngikutin terus kemauan dunia dengan apa yang harus kita ambil. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kenapa zuhud itu menjadi salah satu sikapnya seorang mukmin kepada Allah? Karena zuhud itu Allah ajarkan kepada kita lewat lisan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Pada dasarnya zuhud itu obat dari sebuah penyakit yang ditawarkan oleh kalangan kapitalisme. Sebuah penyakit yang ditawarkan oleh kalangan materialisme. Yang terus menjadikan kalangan kapitalisme itu memunculkan banyak perkara supaya kita ngikutin terus apa yang dimunculkan oleh kalangan kapitalisme dan materialisme. Yang membuat lelah, membuat keletihan, tidak pernah ada kata cukup, tidak ada pernah kata selesai. Dimunculkan barang dengan harga yang tidak masuk akal. Lalu kita dipaksa untuk membeli hanya untuk mendapatkan sebuah positioning dengan barang yang kita miliki. Ketika kita mendapatkan barang itu merupakan barang bermerek. Tidak ada selesainya. Islam datang menjadi obat dari gejala orang Romawi dan Persia yang saat itu tenggelam dengan urusan finansial dan materialisme. Zuhud itu merupakan obat dari getirnya sebuah kehidupan tidak ideal yang ditawarkan oleh kalangan materialisme dan kapitalisme. Makanya mintalah kepada Allah doa. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia itu tujuan terbesar kehidupan kami. Dan janganlah engkau menjadikan dunia merupakan puncak pencapaian ilmu kami. Karena banyak orang itu belajar lama, ujung-ujungnya itu hanya untuk dunia. Ada orang beramal ini, beramal itu, ngumpulkan ini, ngumpulkan itu, bantu ini, bantu itu, ujungnya untuk dunia. Ujungnya untuk dunia. Sadar atau tidak sadar? Dan sejatinya itulah yang akan kita rasakan menjadi sebuah kerugian. Orang yang beramal dengan dunia, kalau boleh kita mengibaratkan sebagaimana orang yang mengumpulkan pasir di kantong tasnya. Dia kumpulkan pasir, dia kumpulkan pasir, dia kumpulkan pasir di tasnya. Lalu dia berjalan, dia merasa memiliki banyak bekal. Lalu ketika sampai di tempat tujuan, ketika masing-masing orang menurunkan tasnya, untuk bisa menikmati apa yang mereka bawa, maka orang yang mengumpulkan dunia itu sebagaimana orang yang meletakkan tasnya, ketika membuka tasnya, di situ cuma ada pasir. Di situ cuma ada pasir yang tidak bisa dimanfaatkan. Maka jadilah kerusakan demi kerusakan kita dapatkan ketika kita tidak menjaga betul pada posisi kita supaya kita diberikan sikap hati oleh Allah supaya kita selalu zuhud pada setiap perjalanan kehidupan kita. Berdoa di waktu yang mustajab. Yang kedua, yang harus kita lakukan dan harus kita mengerti adalah keyakinan kita. Bahwasanya kita mengasah keyakinan kita dan mengasah keyakinan ini harus dengan ilmu. Referensi yang kita baca dari orang-orang sholih terdahulu, dari kehidupan mereka menjalani kehidupan dunia harus dibaca. Ta'lim yang menyampaikan tentang bagaimana kehidupan di akhirat dan bagaimana sikap yang benar di dalam kita memaknai urusan dunia harus kita mengerti dengan benar. Jangan sampai ngikutin ta'lim itu ujungnya yang dibicarakan selalu duit aja. Ujungnya duit, ujungnya duit, ujungnya uang terus.
Kalaupun memperbaiki diri juga ujung-ujungnya juga pengen supaya duit lagi, finansial lagi. Bukan itu. Yang kedua yang harus selalu kita bangun dan selalu harus kita kerjakan di dalam upaya kita untuk mendapatkan sikap hati yang zuhud itu apa? Memperbanyak referensi dari kisah-kisah orang yang solih di dalam bagaimana di dalam upaya mereka membangun konsep kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan dunia. Sikap hati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka narasikan pada kehidupan mereka ketika berinteraksi kepada dunia harus kita baca untuk mengasah keyakinan kita. Karena keyakinan itu terkadang terasah dengan kisah-kisah nyata yang terjadi di antara orang-orang soleh sebelum kita hidup. Makanya salah satu di antara perkara yang cukup menenangkan adalah perkataan Hasan al-Basri. Beliau itu mengatakan, alim tu bi anna rizqi la ya'khudahu ghairi fatma'an tu qalbilahu. Ada seorang ulama yang berkata ketika dia menceritakan narasi dalam hidupnya. Beliau berkata, saya itu tahu bahwasanya rezeki saya itu tidak mungkin diambil orang. Maka aku merasa tenang di dalam mencarinya ketika aku tahu bahwasanya rezekiku tidak akan diambil orang. Jadi aku ngoyo sampai malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Tidak peduli halal dan haram. Kenapa? Aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang. Maka aku merasa tenang. Aku juga tahu bahwasanya amalku tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Makanya aku menyibukkan dengan amalku. Aku tahu tidak ada tempat yang aku bisa sembunyikan ketika melakukan maksiat. Makanya aku malu ketika berbuat maksiat ketika pada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Dan aku tahu bahwasanya kematian itu menungguku. Dan aku mempersiapkan apa bekal yang harus aku persiapkan sebelum bertemu dengan Allah. Ini kan narasi. Ini akan mengasah keimanan kita kepada urusan dunia. Dan bagaimana yang harus kita lewati pada urusan berikutnya. Karena bagi orang yang beriman, ketika mereka memiliki sikap zuhud, orang yang zuhud itu yakin. Mereka itu mencari dunia, tetapi dunianya yang dicari bukan konteksnya ketika hidup, tapi nanti ketika di akhirat. Kebahagiaan yang mereka cari itu mereka fokus pada kebahagiaan babak yang kedua, yaitu kebahagiaan kita di akhirat. Makanya narasi ini ketika kita kaji, kita pelajari pada kehidupan kita, ketika kita ingin memiliki sikap zuhud itu tidak meruti. Sikap zuhud itu nggak bisa laduni, tiba-tiba datang. Tiba-tiba kita memiliki sikap zuhud, nggak bisa. Sikap zuhud itu harus diasah keimanan kita dan keyakinan kita. Mendapatkan referensi ilmu yang benar, mengkaji bagaimana para ulama ketika berinteraksi dengan syariat. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan petunjuk syariat pada urusan dunia. Jangan sampai akhirnya apa? Kita ngaji, ujung-ujungnya ngaji itu selalu membahas tentang bagaimana kita menjadi kaya. Kaya itu bukan tujuan. Kaya itu merupakan bagian yang perlu diikhtiarkan. Betul, bagian yang perlu diikhtiarkan. Tapi tidak aib kalau diri kita tidak menjadi kaya. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله
وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Dan tidak menjadi dosa kalau diri kita fakir. Kalau memang sudah berusaha. Dan memang irisan kekayaan dan kemiskinan itu merupakan bagian dari sebuah fitrah kehidupan. Kalau kita sering menyampaikan bahwasanya seorang muslim itu harus kaya, seorang muslim harus kaya, saya khawatir kalau kalimat ini terlalu melampaui batas, tidak sesuai dengan takaran, anak khawatir bahwasanya akhirnya orang nanti menganggap dirinya itu tidak baik ketika tidak bisa menjadi kaya. Makanya ketika kita mempelajari kembali ilmu adalah bagaimana ilmu ini mengarahkan kepada kita sikap hati yang benar di dalam menempatkan urusan dunia. Dengan kita mempelajari biografi orang-orang solih, dengan narasi-narasi yang mereka miliki pada kehidupan ketika mereka berinteraksi dengan dunia. Narasi itu harus dibaca, narasi itu diterjemahkan, narasi itu diselami, supaya betul-betul kita paham bagaimana berinteraksinya kita dalam urusan dunia. Sekarang tidak menutup banyak perkara yang kita sering jumpai adalah banyak sekali hal-hal yang dikaji, dipelajari. Sekali lagi ya, ujung-ujungnya itu adalah masalah finansial. Bukan itu tidak boleh, boleh. Tetapi sekali lagi kekayaan itu tidak menjadi tujuan pada kehidupan. Menjadi kaya itu tidak menjadi tujuan. Karena sesungguhnya sesuatu yang kaya itu berarti sesuatu yang manis. Dan apabila sudah berlebihan manis itu kalau sebagaimana gula yang terlalu banyak masuk dalam tubuh kita. Kadang-kadang semacam itu. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika kita pengen zuhud, dibangun terus narasinya. Narasi keimanan yang dimiliki sama orang-orang soleh kita terdahulu. Orang-orang soleh dulu tuh gimana sih narasi mereka? Kok mereka itu memiliki narasi-narasi indah pada kehidupan mereka? Itu yang kita ambil. Bukan narasi yang diambil sama orang hari ini. Karena narasi yang diambil dari orang hari ini mereka belum tentu selamat dan belum tentu benar. Narasi yang harus kita miliki dan narasi yang harus kita bangun adalah narasinya orang solih terdahulu. Dan narasi orang solih itu tidak pernah mengatakan bahwasanya kita wajib kaya. Nggak ada. Untuk bisa menjadi kaya supaya bisa membantu, boleh. Tapi apakah setiap orang nanti akan ditakdirkan oleh kaya untuk bisa membantu orang? Belum tentu. Yang kita perlukan adalah apa sih yang kita harus pandang dalam urusan dunia itu. Salah satunya ini yang tadi kita sampaikan dari perkataan Hasan al-Basri. Saya tahu dunia itu tidak akan diambil orang. Makanya saya tenang pada kehidupan saya. Sebagaimana kita menjumpai ada perkataan yang kemarin kita bahas itu. Ada perkataan dari seorang ulama yang mengatakan bagaimana saya takut menjadi miskin gitu. Bagaimana saya takut menjadi miskin kalau saya merupakan hamba dari Zat yang Maha Kaya. Ya. Maka ini kita pelajari. Jadi bagaimana para ulama terdahulu di dalam membangun konsep hati mereka berinteraksi pada dunia itu harus kita miliki. Sikap itu harus kita baca, harus kita selami, harus kita mengerti dengan benar. Supaya narasi-narasi itu mampu kita ambil menjadi narasi kehidupan kita. Supaya kita akhirnya bisa memiliki sikap hati untuk zuhud pada urusan dunia. Makanya mempelajari kisah orang soleh itu penting. Dan salah satu buah manis dari mempelajari kisah orang soleh itu adalah menjadikan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam kisah orang soleh terdapat kehidupan bagi mereka yang mengambil kisah itu dengan jujur.
Ini yang kedua. Jadi yang kita harus paham, ini merupakan perkara yang kedua. Untuk membangun keutamaan kita di dalam kita melakukan perbuatan zuhud itu adalah memahami betul narasi-narasi orang-orang solih di dalam interaksi mereka ketika berinteraksi, memandang kepada dunia yang ada pada kehidupan mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah orang yang kita harus mengerti adalah sikap zuhud itu adalah tentunya orang yang ingin zuhud pada urusan dunia itu paham senikmat-nikmatnya urusan dunia yang kita mampu peroleh dan apapun yang kita dapatkan, maka bandingan kenikmatan di dunia itu tidak akan sebanding dengan kenikmatan kelak di akhirat yang Allah persiapkan. Nah, ini harus diimani nih. Artinya harus mengimani betul bahwasanya kita selaku manusia memiliki dua babak. Ada babak yang pertama pada kehidupan di dunia, ada babak yang kedua. Babak yang pertama, seburuk apapun kita dalam urusan dunia, itu bukan berarti berakhir semuanya, karena masih ada babak yang kedua. Senikmat apapun kita pada kehidupan kita pada babak yang pertama, itu tidak menjadikan itu berhenti, tidak menjadikan kita akhirnya pasti nikmat, karena ada babak kedua yang sejatinya akan menunggu kita. Babak yang kedua itu tidak tergantung kekayaan kita dan tidak menjadi terpuruk dengan kemiskinan kita. Karena urusan akhirat itu tidak dipengaruhi oleh kekayaan kamu dan urusan akhirat tidak dipengaruhi oleh kemiskinan kamu. Kalau kita tahu bahwasanya kita menuju kepada babak yang kedua dan babak yang kedua tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita, karena itu tergantung dengan amalan kita dan bagaimana sikap kita yang kita jalani pada ibadah kita kepada Allah ketika di dunia, maka ketika kita paham babak yang kedua yang menjadi masa depan bagi orang yang beriman tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita di dunia, itu yang menjadikan kita tidak akan mendewa-dewakan dan tidak akan menganggap kemuliaan pada apa yang kita miliki. Kita tidak akan memuliakan itu, tidak mengagung-agungkan itu. Kenapa? Kita tahu kok, kita mengerti kok, urusan akhirat itu tidak tergantung kekayaan dan kemiskinan kita. Jadi yang miskin tidak usah sedih. Bukan berarti kalau kamu miskin, berarti akhiratmu menjadi buram. Kalaupun kaya, jauhlah sombong. Karena sesungguhnya kehidupan akhirat itu belum tentu kekayaan yang kamu miliki bisa membawa kebaikan pula dalam kehidupan di akhiratmu. Lah kalau kita paham bahwasanya kita akan mendatangi hari akhir dan hari akhir tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita, maka kita akan bersahaja dengan apa yang kita miliki. Dengan apapun yang kita dapatkan. Terlebih lagi kita juga mendapati dalam beberapa riwayat bahwasanya orang ketika semakin lapang dunianya sebagaimana orang yang berbelanja. Orang kalau semakin banyak dia belanja, semakin banyak dan semakin lama dia menunggu dan menghitung barang-barang itu di depan kasir. Akhirnya kalau orang sudah memiliki sebuah keimanan semacam itu, keimanan itu yang menjadikan kita kalaupun dapat juga tidak sombong dan tidak perlu diperlihatkan apa yang sudah kita miliki. Kalaupun kita luput juga tidak terlalu sedih. Kenapa? Ya memang urusan ke akhirat tidak tergantung sama kekayaan dan kemiskinan kita kok. Makanya Hasan Al-Basri memberikan kepada kita sebuah sikap yang baik. Sikapnya apa Hasan Al-Basri? Kalau kamu menjumpai orang itu, kalau kamu menjumpai seseorang, itu melampaui kamu, mengungguli kamu dalam urusan dunia. Kalau ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka katakanlah sama dirimu, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat. Itu obat, semacam itu tuh menjadi obat. Karena sikap untuk sembuh dari dunia dengan segala rasa manisnya yang melenakan dan melalaikan itu apa? Harus paham bahwasanya pada dasarnya kita ini memiliki dua babak. Babak yang pertama sebentar, babak yang kedua itulah sejatinya kehidupan kita. Makanya ketika kita mendapati pada urusan dunia, maka kata Hasan Al-Basri untuk menyembuhkan supaya kita tidak ngejar atas nama dunia dengan seluruh pencapaian yang ingin kita dapatkan,
Dan tidak menstandarkan bahwasanya kalau kamu kaya berarti kamu dikasihi sama Allah. Kalau kamu miskin berarti tidak dikasihi oleh Allah. Itu kita harus paham. Akhiratmu itu tidak tergantung kekayaan dan kemiskinanmu. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Jadi ingat ya, hati-hati. Orang yang dikasih dunia itu bukan berarti dia dikasihi oleh Allah. Dan orang yang dikasih kemiskinan bukan berarti dia banyak dosa. Ada orang yang terkadang dikayakan oleh Allah itu apa? Karena dia menjadikan semuanya untuk dunia. Ibadahnya untuk dunia, amal solehnya untuk dunia. Sampai akhirnya Allah berikan kepadanya dunia sesuai dengan niat yang dia miliki. Tapi di akhiratnya dia tidak membawa apapun kecuali tanah. Karena balasan dari apa yang diharapkan sudah diberikan oleh Allah kepadanya dengan mendapatkan dunia sesuai dengan niat yang dia miliki. Oleh karenanya, karena kita paham urusan akhirat kita tidak sama sekali terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita, ya sudah. Jadi akhirnya kita ini kan tenang, bersahaja. Kita ketika meninggal dunia, kita membawa bekal yang sama, yaitu adalah kain kafan dan 2x1. Beda, ada kultur agama yang lain tuh kalau meninggal membawa seluruh kekayaan yang dia miliki, lalu dikubur bersama dengan dia ketika dikubur. Agama kita nggak gitu. Agama kita sama sekali, tidak sama sekali. Urusan akhirat itu terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Ketika kita paham urusan akhirat sejatinya jauh lebih besar daripada urusan dunia, maka urusan kita berada di ruang tunggu dunia itu harusnya tidak menjadi masalah besar dari apapun yang terjadi. Karena apa? Karena itu hanyalah sebagaimana sepenggal waktu di ruang tunggu, yang tentunya kita akan melanjutkan pada perjalanan berikutnya di babak yang kedua. Dan babak kedua itu yang paling penting. Apakah kalau kamu kaya, berarti akhiratmu menjadi lapang gitu? Enggak kok. Apakah kalau miskin lalu akhirat kita menjadi buram? Enggak kok. Bukankah surga itu diisi sebagian besar dari penduduk surga itu fuqara dan masakin, kata Rasulullah? Lalu apa yang menjadikan kita langsung terobsesi untuk terus kaya dan kaya, lalu memandang aib pada kemiskinan? Saya tuh suka geli gitu kalau ada orang mengatakan sebab kemunduran kaum muslimin itu karena mereka miskin-miskin. Kata siapa? Kemiskinan itu sebab dari kemunduran. Para sahabat itu miskin, sebagian dari mereka. Tapi peradaban itu mulia di tangan mereka. Karena mereka menempatkan urusan dunia itu bukan menjadi puncak penilaian mereka pada kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kan saya sudah sering mengatakan berulang-ulang. Menjadi kaya itu boleh. Tapi menjadikan hidup kita tujuannya kaya itu yang nggak boleh.
Makanya akhirnya Rasulullah itu kalau menghibur orang dalam urusan dunia, kalau dia nggak dapat, caranya gampang kok. Rasulullah mengatakan, kalau kamu idza ra'aita syai'an yu'jibuka, kalau kamu melihat ada orang dengan pencapaian dunianya yang banyak, kata Rasulullah SAW, kamu mendapatkan orang mendapatkan pencapaian dunianya. Kata Nabi SAW apa? Kata Nabi itu, beliau berkata, kalau kamu melihat ada sesuatu yang mengagumkan dari apa yang kamu lihat dari teman kamu, dia memiliki ini, memiliki itu, maka katakanlah bahwasanya saya lupa itu. Rasulullah SAW itu menyampaikan, jadi kalau ada kita melihat bahwasanya kehidupan dunia itu kita jumpai dari orang, maka katakanlah bahwasanya dunia akhirat itu lebih baik. Akhirat itu sejatinya lebih baik dari apa yang kita temukan, dari apa yang kita lihat dari teman ataupun pencapaian dari harta orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Yang ketiga, cara untuk menjadikan sikap hati kita supaya kita mampu sedikit demi sedikit untuk zuhud itu adalah mengimani kehidupan akhirat itulah kehidupan sejatinya masa depan kita. Dan kehidupan akhirat itu tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita. Dan itu bisa membantu hati kita untuk kembali. Sikap hatinya zuhud. Ya. Tidak menjadikan kekayaan menjadi tujuan, tidak mencela kemiskinan yang dia peroleh, kefakiran yang dia dapatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sikap hati supaya kita senantiasa mampu zuhud tentunya adalah bergaul, berkumpul dengan orang-orang solih di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, bersahabat dengan orang-orang solih pada kehidupan mereka, itu bisa membantu kita supaya kita lebih mudah untuk mampu menjaga hati kita supaya sikap hati kita menjadi sederhana di dalam kehidupan yang kita jalani ketika kita bermuamalah dan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang solih, yang tentunya kebersamaan dengan orang solih itu membersihkan hati kita dan cara kita memandang sesuatu pada kehidupan. Nah, ini yang kita harus paham. Kita harus mengerti ya, teman itu sangat mempengaruhi kita. Kalau kita berkumpul sama orang yang selalu bicara dunia, terus tanpa peduli tentang dunia yang dia miliki, apakah halal ataukah haram, lama-lama pembicaraan tentang dunia mulai merambah pada hati kita dan kita akhirnya dicondongkan dengan urusan dunia. Dan itu akan menjadi masalah bertumpuk-tumpuk dan akhirnya menjadi sebuah kerugian ketika kita salah mengambil circle yang harusnya menjadi pertemanan kita. Makanya para ulama memberikan kaidah nomor 4. Kalau kita pengen supaya kita zuhud, sikap hati kita zuhud dalam urusan dunia, maka yang harus selalu kita miliki pada sikap hati supaya kita mampu zuhud itu apa? Berkumpullah engkau sama mereka yang zuhud, sama mereka yang menganggap urusan dunia itu sekedarnya. Maka berkumpulnya kita dengan mereka menjadikan kita semakin sederhana di dalam memandang kehidupan. Ikhtiar tetap dilakukan, usaha menjemput rezeki tetap dikerjakan, tapi cara memandangnya itu tetap sederhana. Cara memandang dunia sederhana itu tidak harus menafikan ikhtiar. Ikhtiar tetap dikerjakan, usaha tetap dilakukan. Tetapi kesederhanaan memandang dunia itu tidak bisa kita peroleh kecuali kita memiliki circle yang mendukung kita untuk memiliki cara pandang yang semacam itu. Nah, inilah perkara yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana kita supaya kita mampu memperoleh sikap zuhud pada kehidupan kita. Berdoalah kepada Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Yang kedua, mempelajari narasi orang-orang solih yang mereka miliki ketika memandang urusan dunia. Ya. Yang ketiga, bagaimana ketika kita mengimani bahwasanya kehidupan akhirat itu tidak terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan kita. Dan keempat adalah bagaimana kita bersosialisasi dan mencari sebuah ring yang betul-betul mampu
mendukung komitmen kita supaya kita bersahaja pada urusan kita memandang dunia. Itulah 4 perkara yang sejatinya disampaikan oleh para ulama. Nah, semoga kita termasuk orang yang zuhud. Kalau ada di antara kalian orang yang kaya raya, semoga menjadi orang kaya raya yang zuhud. Bukan sombong, bukan dengan kekayaan dan kemewahan yang diperlihatkan. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah miskin, tidak akan menjadi hina dan aib diri kita ketika menjadi miskin. Semoga Allah memberkahi hati kita, dan semoga Allah memberikan sikap hati kita pada kehidupan kita yang zuhud ketika memandang urusan dunia. Tidaklah orang mendapatkan keselamatan akhiratnya, kecuali mereka memiliki sikap zuhud pada setiap urusan yang dia lewati pada urusan dunianya.